Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Nanik. Perkenalkan, saya Alvina Indah Purwaningsi, NIM 7211418080 dari Rombel Akuntansi D 2018. Di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai jawaban dari soal UTS saya. Untuk soal yang pertama, diketahui PT Simon membeli 100% saham biasa PT Farina pada tanggal 31 Desember 2019 seharga 150 juta. Dan diketahui pula neraca dari kedua perusahaan tersebut. Ditanya, ayat jurnal eliminasi yang diperlukan dalam penyusunan neraca konsolidasi saat setelah penggabungan usaha dan kertas kerja neraca konsolidasi. Untuk nomor 1, di sini saya mengerjakan kertas kerja neraca konsolidasi terlebih dahulu. Kertas kerja neraca konsolidasi terdiri dari beberapa kolom, yaitu ada akun, PT Simon, PT Farina, eliminasi, laporan posisi keuangan untuk konsolidasi. Untuk nama akun dan nominal pada PT Simon PT Farina, saya mengambil dari neraca yang diketahui pada soal sebagai berikut. Lalu, saya membedakan akun saldo laba dan saham biasa. Jadi, saya pisahkan saham biasa PT Simon dengan saham biasa PT Farina. Lalu, saldo laba PT Simon dan saldo laba PT Farina. Untuk kolom eliminasi, yang pertama terdapat saldo kredit 150 juta. Berasal dari akun investasi saham PT Farina. Di sini kenapa akun investasi saham PT Farina dieliminasi? Karena dari sudut pandang entitas tunggal tidak bisa melakukan investasi pada dirinya sendiri. Di sini kan PT Simon dan PT Farina telah melakukan penggabungan usaha, jadi mereka telah menjadi entitas tunggal atau telah bersatu. Nah, kenapa di sebelah kredit? Karena saldo normal investasi saham di sebelah debit, karena dieliminasi berubah menjadi sebelah kredit sebesar 150 juta. Yang selanjutnya ada saldo 60 juta di sebelah debit. Itu berasal dari saham biasa PT Farina yang dieliminasi. Kenapa di sebelah debit? Karena saldo normal saham biasa berada di sebelah kredit. Ketika dieliminasi, berubah menjadi sebelah debit. Dan selanjutnya ada 90 juta di sebelah debit berasal dari eliminasi saldo laba PT Farina. Kenapa di sebelah debit 90 juta? Karena sama penjelasannya seperti saham biasa. Saldo laba itu saldo aslinya sebelah kredit. Jadi ketika dieliminasi berubah menjadi debit. Yang selanjutnya yaitu kolom laporan posisi keuangan konsolidasi. Di sini angka-angkanya itu berasal dari penjumlahan pada kolom PT Simon, PT Farina, dan kolom eliminasi. Untuk akun yang pertama, akun kas sebesar 83 juta itu berasal dari 65 juta dari PT Simon dan 18 juta dari PT Farina. Untuk akun piutang usaha 124 juta berasal dari piutang usaha PT Simon 87 juta dan piutang usaha PT Farina 37 juta. Lalu ada persediaan 170 juta berasal dari 110 juta ditambah 60 juta. Lalu bangunan sebesar 370 juta berasal dari 220 juta ditambah 150 juta. Lalu untuk investasi saham PT Farina itu kosong karena pada neraca telah dikurangi eliminasi, jadi sudah tidak ada angka investasi saham PT Farina. Untuk utang usaha itu sama pengerjaannya, dijumlah dari angka-angka
yang di kolom sebelumnya. Lalu untuk saham biasa, eliminasi saldo laba, karena telah dilakukan eliminasi sehingga pada laporan posisi keuangan angkanya tidak muncul. Yang selanjutnya yaitu pengerjaan mengenai jurnal eliminasi yang diperlukan dalam penyusunan neraca konsolidasi sesaat setelah penggabungan usaha. Nah, perlu diingat di sini jurnal eliminasi hanya dibuat pada kertas kerja konsolidasi. Jadi, jurnal ini tidak muncul dalam pembukuan perusahaan. Sifatnya ini hanya membantu untuk menjelaskan akun apa saja yang dieliminasi pada kertas kerja konsolidasi. Nah, untuk jurnalnya, saham biasa PT Farina didebit sebesar 60 juta, saldo laba PT Farina didebit 90 juta, dan investasi saham PT Farina dikredit 150 juta. Seperti yang telah dijelaskan tadi, kenapa untuk saldo saham biasa dan saldo laba di sebelah debit, karena pada neraca akun ini bersaldo nol kredit. Ketika dieliminasi akan berubah di sebelah debit. Begitu pula investasi saham PT Farina. Untuk neraca akun normalnya itu sebelah debit, ketika dieliminasi berubah menjadi sebelah kredit. Selanjutnya pembahasan nomor 2. Di sini diketahui PT Ciater adalah anak perusahaan yang dimiliki mayoritas dari PT Wamena yang mengakuisisi 75% kepemilikan pada tanggal 1 Januari 2000 X3 seharga 133.500 juta. Pada tanggal tersebut, PT Ciater melaporkan saham biasa yang beredar sebesar 60 juta dan saldo laba 90 juta. Lalu terdapat diferensial pembelian yang dialokasikan ke peralatan dengan umur ekonomi 7 tahun pada tanggal penggabungan usaha. Lalu, PT Ciater ini melaporkan laba bersih sebesar 30 juta dan membayar dividen sebesar 12 juta pada tahun 2000 X3. Yang diminta itu jurnal yang dicatat oleh PT Wamena selama tahun 2000 X3 pada pembukuannya jika ia mencatat investasinya di PT Ciater menggunakan metode ekuitas. Lalu ada membuat jurnal eliminasi yang diperlukan pada tanggal 31 Desember 2000 X3 yang menyusun laporan keuangan konsolidasi. Yang selanjutnya yaitu pembahasan mengenai soal nomor 2. Yang pertama, disuruh mencatat jurnal PT Wamena selama tahun 2000 X3. Nah, jurnal yang pertama yaitu mencatat tentang transaksi pembelian saham. Jurnalnya, investasi saham PT Ciater didebit sebesar 133.500 dan dikredit kas 133.500. Untuk jurnal yang kedua, mencatat laba bersih atau pendapatan dengan metode ekuitas. Jurnalnya yaitu investasi pada saham PT Ciater 22.500 didebit dan dikredit pendapatan investasi sebesar 22.500. Nah, angka 22.500 ini berasal dari 75% kepemilikan dikali dengan laba bersih yang dilaporkan PT Ciater sebesar 30 juta. Jadi 75% dikali dengan 30 juta. Yang selanjutnya, jurnal mencatat dividen dari PT Ciater. Kas didebit sebesar 9 juta dan investasi pada saham PT Ciater dikredit sebesar 9 juta. Ini berasal dari 75% kepemilikan dikali dengan PT Ciater membayar dividen sebesar 12 juta. Jadi 75% dikali 12 juta. Yang selanjutnya yaitu mencatat jurnal
amortisasi diferensial terkait peralatan. Nah, jurnalnya itu pendapatan investasi di debit 3 juta dan investasi pada saham PT Charter di kredit 3 juta. Nah, angka 3 juta itu dicari dengan cara pertama-tama kita mencari diferensial dulu. Diferensial itu dicari dengan mengurangkan harga beli dengan nilai buku. Harga beli di sini kan 133.500. Lalu nilai bukunya 112.500. 112.500 ini didapatkan dari 75% dikali 150 juta. 75% itu dari kepemilikan dari PT Charter. Sedangkan 150 juta itu berasal dari saham biasa yang beredar sebesar 60 juta dan saldo laba sebesar 90 juta. 60 juta ditambah 90 juta itu jadinya 150 juta. Lalu ketemu diferensial sebesar 21 juta. Untuk mencari amortisasi yaitu dengan diferensial yang tadi dibagi dengan umur ekonomis. Nah, umur ekonomisnya itu kan diketahui 7 tahun. Diketahui 7 tahun, jadi 21 juta dibagi dengan 7 tahun, ketemunya 3 juta rupiah. Ya, yang selanjutnya yaitu jurnal eliminasi pada tanggal 31 Desember 2003. Jurnalnya yaitu modal saham biasa PT Charter di debit 45 juta. Nah, 45 juta ini berasal dari 75% kepemilikan saham dikali dengan jumlah saham biasa yang beredar 60 juta. Lalu ada akun saldo laba PT Charter di debit 67.500 berasal dari 75% kepemilikan dikali dengan saldo laba 90 juta. Lalu ada diferensial pembelian di debit sebesar 21 juta. Itu didapatkan dari pertama-tama kita menghitung nilai bukunya dulu. Seperti yang dijelaskan tadi, mencari nilai buku itu dengan menambahkan saham biasa dengan saldo laba. Untuk menemukan nilai buku yang 100% yaitu dengan menambah saham biasa 60 juta ditambah saldo laba 90 juta, ketemu 150 juta merupakan nilai buku 100%. Untuk nilai buku 75% yaitu tinggal dikali 75%, ketemu 112.500. Lalu, untuk mencari diferensial pembelian dengan cara harga beli saham dikurangi dengan nilai buku dari 75% tersebut, yaitu ketemu 21 juta rupiah. Lalu untuk yang dikredit, investasi saham PT Charter sebesar 133.500. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.